Dendam yang mengendap di sudut ruang kerja. Di sebuah kantor yang tampak biasa, dengan tembok putih dan suara mesin fotokopi yang monoton, tersimpan sebuah cerita yang tidak terlihat oleh mata kasat. Cerita tentang dendam pribadi yang belum selesai, yang tumbuh diam-diam di balik senyum profesional dan sapaan basa-basi antar rekan kerja. Namanya Fanny. Sudah 5 tahun ia bekerja sebagai analis di sebuah perusahaan logistik. Ia dikenal sebagai pribadi yang tenang, teliti, dan tak banyak bicara. Namun di balik ketenangan itu, ada luka yang belum sembuh, luka yang ditinggalkan oleh pengkhianatan seseorang yang dulu ia anggap sebagai sahabat di kantor, Visto, atasannya sendiri sekarang. Beberapa tahun lalu, Fanny dan Visto adalah tim solid. Bersama mereka merancang sistem efisiensi distribusi yang berhasil meningkatkan performa perusahaan. Tapi ketika sistem itu menuai pujian dari direksi, hanya nama Visto yang disebut, hanya Visto yang mendapat promosi. Visto tidak sekalipun menyebut peran Visto dalam rapat evaluasi. Sejak saat itu, hubungan mereka berubah. Fanny merasa dilupakan, dimanfaatkan, bahkan dikhianati. Dendam itu tidak meledak dalam amarah. Ia tumbuh dalam senyap. Dalam cara Fanny mulai bersikap pasif-agresif, menahan informasi penting, atau enggan membantu Visto seperti dulu. Tapi rasa bersalah pun datang menyelinap. Di satu sisi ia tahu dendamnya beralasan, tapi di sisi lain ia sadar, dendam ini tak membuatnya lebih kuat, hanya lebih lelah. Hingga suatu malam lembur, ketika hanya mereka berdua di kantor, Visto memulai pembicaraan yang tertunda bertahun-tahun. Ia mengakui kesalahannya, mengakui ketakutannya sebagai atasan baru waktu itu, takut terlihat lemah jika berbagi pujian. Visto tidak meminta maaf dengan drama, tapi dengan kejujuran yang sederhana. Fanny tidak langsung memaafkan, tapi malam itu, sesuatu yang membatu di dalam dirinya mulai mencair. Ia sadar, dendamnya tak akan mengubah masa lalu, tapi bisa meracuni masa depannya jika terus disimpan. Kisah ini bukan tentang pengampunan total, bukan tentang rekonsiliasi yang manis, tapi tentang keberanian untuk melepaskan beban yang tak lagi berguna. Dendam, bila tidak dibicarakan dan disembuhkan, hanya akan menjadikan kita tahanan dalam kisah kita sendiri. Antara stoikisme dan dendam, menemukan ketenangan dalam ketidakadilan. Dalam kehidupan, kita kerap berhadapan dengan rasa tersakiti, dikhianati, atau diperlakukan tidak adil. Reaksi spontan yang sering muncul adalah amarah, dendam, dan keinginan membalas perlakuan buruk tersebut. Namun, filsafat stoikisme, mengajarkan sebuah jalan yang sangat berbeda, bukan karena kita lemah, tapi karena kita memilih untuk menjadi lebih kuat dari keadaan. Stoikisme menekankan pengendalian diri dan kebijaksanaan dalam menghadapi apa yang tidak bisa kita kendalikan. Kita tidak bisa mengontrol bagaimana orang memperlakukan kita, tapi kita bisa mengontrol respons kita. Ketika kita memilih untuk tidak mendendam, bukan berarti kita memaafkan perilaku buruk atau melupakan kesalahan orang lain. Kita hanya menolak untuk memberi mereka kuasa lebih lanjut atas emosi dan ketenangan batin kita. Dendam adalah beban. Ia menyiksa perlahan, menumbuhkan ilusi bahwa balas dendam adalah keadilan. Tapi stoikisme mengajarkan bahwa keadilan sejati adalah menjaga integritas diri. Kita bisa memilih untuk menjauh, menegakkan batas, tanpa harus membalas keburukan dengan keburukan. Luka batin hanya menjadi dalam ketika kita terus menggaruknya. Begitu para filsuf stoik seperti Epictetus menyiratkan. Mempraktikkan stoikisme dalam menghadapi dendam adalah memilih untuk sembuh, bukan membalas.
Itu bukan kekalahan, tapi kemenangan tersembunyi. Kita menang atas diri kita sendiri. Kita menunjukkan bahwa karakter lebih tinggi daripada kemarahan, dan bahwa ketenangan batin jauh lebih bernilai daripada kepuasan sesaat dari pembalasan. Dengan begitu, kita tidak hanya menjadi pribadi yang tangguh, tetapi juga bijak, dan itulah kekuatan sejati.